Halo Rider setanah air, selamat datang kembali di channel X Motor Ride. Kali ini admin akan membicarakan tentang atau membahas tentang RPM idle atau langsam stationary di motor Honda 2 silinder CBR 250RR. Jadi ini konten khusus ya untuk kalian user dan rider CBR 250RR yang kemungkinan saat ini kalian sedang galau karena RPM idle dari motor kalian lebih tinggi dari biasanya. Tentu saja hal ini akan berimbas pada suara dari mesin motor kalian yang lebih bising dari biasanya. Juga pada getarannya jangan ditanya, terasa kasar, bikin geli, dan tentunya tidak nyaman. Dan kalaupun dibiarkan atau terus dibiarkan begitu saja, ini akan mengakibatkan kerusakan jangka panjang. Pada BBM pun akan lebih boros, mesin cepat panas. Ya pokoknya banyaklah imbas negatif untuk kedepannya. Tapi sebelumnya, agar pemahaman kalian untuk memperbaiki langsam yang error ini lebih sistematis, maka sebaiknya admin menjelaskan terlebih dahulu tentang throttle by wire karena hubungannya sangat erat dengan RPM idle mesin motor kalian. Pada CBR 250RR ini berbeda dengan motor 250cc 2 silinder lainnya, terutama pada sistem buka dan tutup gasnya dan pengaturan RPM mesinnya. Misalnya Ninja 250 Fi dan Yamaha R25 yang masih menggunakan tali gas pedal biasa yang berbahan kawat. Pada TBW ini tali gas digantikan oleh kabel, sedangkan untuk membaca besar kecilnya untuk bukaan gas itu digunakan APS atau Accelerator Position Sensor. APS ini letaknya di sisi kiri grip gas pada stang kemudi sebelah kanan. Kemudian dari APS ini sinyal akan dikirim ke ECU, lalu kemudian diolah sesuai dengan reading mode yang bisa dipilih. Karena di CBR 250RR ada 3 reading mode, Convert, Sport, dan Sport Plus. Lalu kemudian hasilnya diteruskan ke TPW motor yang akan menggerakkan throttle valve atau biasa disebut kupu-kupu di throttle body. Nah, pada akhirnya karakter bukaan throttle valve ini akan berdampak pada karakter tenaga yang dikeluarkan mesin. Dengan begitu, secara simultan ECU akan selalu membaca APS, TPW motor, dan putaran mesin. Lalu bagaimana atau berapa sih kondisi idle RPM normalnya di CBR 250RR ini? Langsam atau stationary dari mesin Honda CBR 250RR saat posisi idle seharusnya berada di sekitaran 1400 RPM. Kalau pada indikasinya di speedometer itu berada di 4 bar maksimal ketika dalam keadaan mesin panas. Jika lebih atau kurang dari itu biasanya lebih tinggi sih, maka motor kalian dipastikan bermasalah. Tapi ada pengecualian karena sebenarnya langsam atau stationary CBR 250RR dan motor apapun tidak langsung seketika itu berada di 1400 RPM. Terlebih pada keadaan dingin, misalnya di pagi hari atau didiamkan lama di parkiran. Jadi ketika awal dihidupkan, idle RPM dari mesin motor ini biasanya akan tinggi, sekitar 5-6 bar. Kebanyakan sih di 5 bar saja. Mesinnya akan meraung beberapa menit hingga indikator suhu atau temperatur pada speedometer motor kalian naik ke 2 bar. Dan biasanya sesudah itu akan turun dengan sendirinya ke 3 atau 4 bar. Ya kalau mesin tadi sudah mulai panas atau jika kalian tidak sabaran, maka bisa dibelar-belar lah itu gasnya agar cepat turun ke kondisi normalnya. Pada faktor penyebab atau yang menyebabkannya terjadi peningkatan RPM idle menjadi lebih tinggi hingga 1800 RPM atau lebih, bahkan ada yang sampai 4000 RPM, itu bisa sangat beragam. Mulai dari errornya TBW, errornya APS yang nyangkut, sensor map bermasalah, hingga sensor O2 nya yang rusak. Jadi memang kerusakan untuk permasalahannya agar kalian lebih detail untuk mengetahuinya memang harus diperiksa oleh mekanik yang pemahamannya cukup. Dan ini hal yang wajib kalian tahu, karena kebanyakan kerusakan terutama pada TBW terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Misalnya begini, mekanik atau sebagian dari kalian memutuskan untuk membersihkan throttle body menggunakan carb cleaner, padahal yang bikin motor ini ya Honda itu melarang dengan tegas untuk dilakukan maintenance pada bagian ini atau throttle body. Atau pada kasus lain bisa saja begini, ada error di APS yang diakibatkan dari mencuci motor. Jadi tidak masalah ya jika kalian mencuci motor di steam agar terlihat lebih ganteng atau selalu tampil ganteng. Motor CB
CBR 250RR kalian. Tapi yang jadi masalahnya adalah jika air bertekanan tinggi diarahkan ke bagian grip gas pada sang kemudi di bagian kanan, di sana ada APS dan itu yang kena biasanya. Selain kasus-kasus tadi, sebenarnya ada juga yang diakibatkan oleh pemasangan grip stang aftermarket yang asal-asalan. Hingga ada juga tingkat error yang ringan, misalnya kalian sering bongkar pasang DB killer pada knalpot racing kalian, kadang bisim, kadang senyap. Itu juga akan menyebabkan RPM idle kalian jadi bermasalah. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Begini, jika kalian berpikiran seperti ini, pada umumnya untuk mengatur RPM idle itu sangat mudah dilakukan. Misalnya cukup pakai obeng, lalu hanya tinggal putar baut idle screw yang letaknya ada di bagian atas atau samping throttle body. Nah, tapi untuk si CBR 250RR itu tidak semudah itu. Mungkin ada juga ya tutorial yang menunjukkan cara memutar baut idle screw di throttle body, tapi sayangnya sejauh ini sepengetahuan admin loh ya, tidak mendapat apa-apa karena RPM akan kembali lagi seperti semula. Sebaiknya jika kalian ada waktu atau sudah waktunya servis, silahkan datang ke AA saja atau ke bengkel resmi Honda yang Big Wing untuk diperiksa sekalian melakukan reset TBW. Jika kalian tidak melakukan servis dan hanya ingin mereset TBW-nya saja agar RPM idle-nya normal, biasanya mekanik akan meminta 50.000. Tapi sebenarnya kalian bisa melakukannya sendiri untuk mengembalikan langsamnya pada posisi semula. Setidaknya hal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah pada langkah 1, siapkan kabel jumper. Ini kalian bisa buat sendiri dari kabel yang berserabut juga bisa. Kira-kira panjangnya 5 cm cukup lah. Atau bisa juga menggunakan pin, maniti, atau jika ada bisa menggunakan DLC source connector. Kemudian pada langkah kedua, cari soket DLC atau diagnosis link connector. Letaknya biasanya berada di bawah jok depan, berbentuk kotak berisi 4 soket kabel. Lalu kemudian buka penutupnya. Penutupnya ini agak keras jika kalian paksa buka, tapi di sana ada pin atau misalnya tuas. Silahkan kalian tekan sambil mencabutnya, itu akan mudah. Lalu pada langkah yang ketiga, pasang atau sambungkan kabel jumper atau DLC soft connection tadi ke soket DLC. Ada 2 colokan soket sebelah kiri. Mudahnya begini saja, cari kabel yang warna hijau dan coklat, itu yang digunakan. Kedua kabel itu yang digunakan. Tapi hati-hati, di sini ada kabel warna oranye. Jadi hati-hati kalian salah menganggapnya bahwa itu warna coklat. Lalu pemasangan jumper ini harus pada kondisi kontak atau mesin motor kalian mati. Pada tahapan atau langkah keempat, silakan nyalakan kontak motor kalian, tapi jangan berada pada posisi engine cut off. Lalu kemudian perhatikan lampu milnya atau malfunction indicator lamp harusnya menyala untuk memastikan motor memang dalam keadaan di jumper. Pada tahap kelima, nyalakan mesin sejenak, kemudian tarik gasnya atau belar-belar hingga indikator temperatur suhunya di speedometer berada pada 3 bar. Kemudian pada langkah ke-6, setelah indikator lampu di speedometer itu di angka 3 bar, kemudian kalian tarik gas ke RPM 5000. Itu terlihatlah di speedometer. Tahan selama beberapa detik, ya kira-kira 5 detik atau lebih sedikit, tidak masalah lah. Kemudian pada langkah ke-7, pada kondisi kalian menahan gas di RPM 5000, silahkan matikan kontak mesin atau matikan mesinnya. Lalu pada langkah ke-8, lepaskan jumper pada DLC tadi dan nyalakan mesin. Silahkan periksa apakah RPM idle-nya sudah normal atau belum. Jika belum, silahkan diulangi. Tapi dengan catatan, jika terus-menerus gagal, berarti kerusakannya sudah cukup parah. Untuk cara yang kedua sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara yang tadi Ami sebutkan atau sama saja. Tapi perbedaannya ada di langkah ke-6 dan ke-7. Jadi ketika tarik tuas gas ditahan di RPM 5000, kemudian kalian cabut jumpernya, lalu tutup gasnya dan matikan mesin. Itu saja sih perbedaan cara yang pertama dan kedua. Sebenarnya cara yang disebutkan Amin tadi tidak menjamin 100% berhasil, tapi setidaknya itulah hasil diskusi dan sharing pengalaman Amin bersama beberapa rider dari CBR 250RR, juga mekanik Honda Big Wing yang mempunyai lisensi mengenai dan menangani motor ini. Dan hal yang paling ditakutkan adalah kerusakan pada sistem TBW-nya atau total by wire-nya. Pada harganya lumayan, bisa nyampe 3,5 juta. Tapi kalian
Sebagai pemilik CB250RR tidak usah khawatir, karena sejauh ini kebanyakan diakibatkan oleh kesalahan dari rider atau mekanik yang belum berpengalaman atau mengetahui teknologi motor ini. Jadi bukan rusak dengan sendirinya. Misalnya ya sudah admin sebutkan tadi, perawatan pembersihan dengan pump cleaner yang tadinya berniat untuk membuatnya lebih baik malah akan merusaknya. Jadi catatan keras buat kalian user BPRR bahwa yang menciptakan motor ini itu melarang bagian TBW-nya untuk disentuh pada kondisi apapun. Nantinya RPM idle akan tinggi, tapi bisa saja kembali normal. Tapi biasanya suatu saat akan kumat lagi karena kerusakannya belum terhitung parah. Dan setidaknya hal itulah yang disampaikan salah satu mekanik Honda Big Wing. Baik, begitu saja yang ingin admin sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika konten ini dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, jaga keselamatan kalian, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di konten selanjutnya.